Aku ikut berperang bersama Nabi sebanyak 7 kali. Aku menggantikan mereka dalam menjaga perbekalan. Aku buatkan mereka makanan. Aku obati mereka yang terluka. Dan aku menjaga mereka yang sakit. Hadis dari Ummu Atiyah. Peran perempuan dikatakan penting karena banyak beban-beban berat yang harus dihadapinya. Bahkan beban-beban yang semestinya dipikul oleh pria. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi kita untuk berterima kasih kepada ibu, berbakti kepadanya, dan santun dalam bersikap kepadanya. Kedudukan ibu terhadap anak-anaknya lebih didahulukan daripada kedudukan ayah. Keluarga merupakan pondasi dasar penyebaran Islam. Dari keluargalah muncul pemimpin-pemimpin yang berjihad di jalan Allah. Dan akan datang bibit-bibit yang akan berjuang meninggikan kalimat-kalimat Allah. Dan peran terbesar dalam hal tersebut adalah kaum perempuan. Ketika seorang laki-laki merasa kesulitan, maka sang istrilah yang bisa membantunya. Ketika seorang laki-laki mengalami kegundahan, sang istrilah yang dapat menenangkannya. Dan ketika sang laki-laki mengalami keterpurukan, sang istrilah yang dapat menyemangatinya. Mengenai hal ini, Khadijah radhiyallahu anha dalam mendampingi Rasulullah di masa awal kenabiannya sangat luar biasa. Ketika itu Rasulullah merasa ketakutan karena amanat wahyu yang diberikan kepadanya. Rasulullah merasa kesulitan dan gelisah. Di sini, Khadijah yang tegar berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya, karena sungguh engkau suka menyambung silaturahmi, menanggung kebutuhan orang yang lemah, menutup kebutuhan orang yang tidak punya, menjamu dan memuliakan tamu, dan engkau menolong setiap upaya menegakkan kebenaran." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang perlu dilakukan perempuan. Akan tetapi menjadi pendamping seorang pemimpin, baik itu pemimpin rumah tangga atau lainnya yang dapat membantu, mengarahkan, dan menenangkan adalah hal yang sangat mulia jika di dalamnya berisi ketaatan kepada Allah Ta'ala. Seorang ibu merupakan seseorang yang senantiasa diharapkan kehadirannya bagi anak-anaknya. Seorang ibu dapat menjadikan anak-anaknya menjadi orang yang baik sebagaimana seorang ibu bisa menjadikan anaknya menjadi orang yang jahat. Baik buruknya seorang anak dapat dipengaruhi oleh baik atau tidaknya seorang ibu yang menjadi penuntun anak-anaknya. Perempuan, di samping perannya dalam keluarga, ia juga bisa mempunyai peran lainnya di dalam masyarakat dan negara. Jika ia adalah seorang yang ahli dalam ilmu agama, maka wajib baginya untuk mendakwahkan apa yang ia ketahui kepada kaum perempuan lainnya. Begitu pula jika ia merupakan seorang yang ahli dalam bidang tertentu, maka ia bisa mempunyai andil dalam urusan tersebut. Namun dengan batasan-batasan yang telah diisyaratkan dan tentunya setelah kewajibannya sebagai ibu rumah tangga telah terpenuhi. Banyak hal yang bisa dilakukan kaum perempuan dalam masyarakat dan negara, dan ia punya perannya masing-masing yang tentunya berbeda dengan kaum laki-laki. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk kuperlakukan dengan baik? Beliau berkata, "Ibumu." Laki-laki itu kembali bertanya, "Kemudian siapa?" Tanya laki-laki itu. "Ibumu." Laki-laki itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Tanya laki-laki itu. "Ibumu." "Kemudian siapa?" Tanyanya lagi.
kemudian ayahmu, jawab beliau. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam rumah, siapakah yang mempunyai banyak waktu untuk anak-anak? Siapakah yang lebih mempunyai pengaruh terhadap anak-anak? Siapakah yang lebih dekat kepada anak-anak? Tidak lain adalah ibu-ibu mereka. Pernahkah kita membaca kisah-kisah kepahlawanan atau kemuliaan seseorang? Siapakah sosok di balik keberhasilan mereka yang kemudian menjadi para pemberani, para kesatria, ahli ilmu, atau bahkan seorang imam? Tidak lain adalah sentuhan, bimbingan dari seorang ibu. Alhamdulillah, rasa syukurku padamu.